Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan akuntansi keuangan menengah 2, chapter 22, perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Saya sendiri ada Ratamisha Pramesti dan keempat teman saya, Dinar Alivia Putri, Latifah Putri Pawitan, Zara Hairani, dan Safina Muksin. Next. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran, yang satu mendiskusikan jenis perubahan akuntansi dan akuntansi untuk perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua, menjelaskan akuntansi dan pelaporan untuk perubahan estimasi. Yang ketiga, menjelaskan akuntansi untuk koreksi kesalahan. Yang keempat, menganalisis efek kesalahan. Next. IHSB telah membentuk kerangka pelaporan yang melibatkan dua jenis perubahan akuntansi. Jenis perubahan akuntansi adalah yang pertama, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang diterima kebijakan lain. Misalnya, Alcatel Lucent Enterprise atau FRA mengubah metode akuntansi untuk keuntungan dan kerugian aktuaria dari menggunakan pendekatan koridor untuk pengakuan segera. Yang kedua, perubahan estimasi akuntansi, perubahan yang terjadi sebagai hasil dari informasi baru atau pengalaman tambahan. Sebagai contoh, Daimler AG atau DEU baru-baru ini merevisi perkiraan kehidupan yang berguna dari propertinya yang dapat disusutkan karena modifikasi dalam proses produktifnya. Yang ketiga, kesalahan dalam laporan keuangan. Kesalahan diakibatkan oleh kesalahan matematika, kesalahan dalam menerapkan kebijakan akuntansi, atau pengawasan atau penyalahgunaan fakta yang ada saat menyusun laporan keuangan. Misalnya, perusahaan mungkin salah menerapkan metode inventaris retail untuk menentukan nilai inventaris akhir. Next. Perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan dalam kebijakan akuntansi melibatkan perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang diterima ke yang lain. Misalnya, perusahaan dapat mengubah dasar harga inventaris dari biaya rata-rata menjadi FIFO. Atau mungkin mengubah metode pengakuan pendapatan untuk kontrak konstruksi jangka panjang dari pemulihan biaya ke metode persentase penyelesaian. Perusahaan harus hati-hati memeriksa setiap keadaan untuk memastikan bahwa perubahan kebijakan telah terjadi. Adopsi kebijakan baru sebagai pengakuan atas peristiwa yang telah terjadi untuk pertama kalinya, atau yang sebelumnya tidak material. Bukanlah perubahan dalam kebijakan akuntansi. Misalnya, perubahan kebijakan akuntansi belum terjadi ketika perusahaan mengadopsi metode inventaris, misalnya FIFO. Untuk item inventaris yang baru diperoleh, bahkan jika FIFO berbeda dari yang digunakan untuk inventaris yang direkam sebelumnya. Next. Contoh lainnya, pengeluaran pemasaran tertentu yang sebelumnya tidak material dan dibebankan pada periode yang dikeluarkan. Hal ini tidak dianggap sebagai perubahan dalam kebijakan akuntansi jika mereka menjadi material dan harus benar ditanggungkan dan diamortisasi. Akhirnya, bagaimana jika perusahaan sebelumnya mengikuti kebijakan akuntansi yang tidak dapat diterima, atau bagaimana jika perusahaan menerapkan kebijakan secara tidak benar? Dalam kasus seperti ini, jenis perubahan ini adalah koreksi kesalahan. Misalnya, peralihan dari basis kas atau pajak penghasilan, akuntansi ke basis akrual adalah koreksi kesalahan. Atau jika sebuah perusahaan mengurangi nilai residu saat menghitung depresiasi 2 kali lipat pada aset pabrik, dan kemudian memulai kembali depresiasi tanpa mengurangi perkiraan nilai residu. Itu telah memperbaiki kesalahan. Next. 3 pendekatan untuk melaporkan perusahaan dalam kebijakan akuntansi. Yang pertama, melaporkan perubahan saat ini. Dalam pendekatan ini, perusahaan melaporkan efek kumulatif dari perubahan laporan laba rugi tahun berjalan. Efek kumulatif mewakili perbedaan pendapatan tahun-tahun sebelumnya antara kebijakan akuntansi yang baru diadopsi dan sebelumnya. Di bawah pendekatan ini, efek perubahan pada pendapatan tahun-tahun sebelumnya hanya muncul dalam laporan laba rugi tahun berjalan.
perusahaan tidak mengubah laporan keuangan tahunan sebelumnya. Yang kedua itu laporan berubah secara retrospektif. Aplikasi retrospektif mengacu pada penerapan kebijakan akuntansi yang berbeda untuk menyusun kembali laporan keuangan yang dikeluarkan sebelumnya, seolah-olah kebijakan baru selalu digunakan. Dengan kata lain, perusahaan kembali dan menyesuaikan pernyataan tahun-tahun sebelumnya atas dasar yang konsisten dengan kebijakan yang baru diadopsi. Perusahaan menunjukkan efek kumulatif dari perubahan sebagai penyesuaian untuk memulai laba ditahan dari tahun awal yang disajikan. Next. Yang ketiga itu adalah laporkan perubahan secara prospektif atau di masa depan. Dalam pendekatan ini, hasil yang dilaporkan sebelumnya tetap ada. Akibatnya, perusahaan tidak menyesuaikan saldo pembukaan untuk mencerminkan perubahan kebijakan. Pendukung posisi ini berpendapat bahwa setelah manajemen menyajikan laporan keuangan berdasarkan kebijakan akuntansi yang dapat diterima, mereka bersifat final. Manajemen tidak dapat mengubah periode sebelumnya dengan mengadopsi kebijakan baru. Menurut garis penalaran ini, penyesuaian kumulatif periode saat ini tidak tepat karena pendekatan itu mencakup jumlah yang memiliki sedikit atau tidak ada hubungan dengan pendapatan tahun berjalan atau peristiwa ekonomi. Next. Perubahan akuntansi retrospektif atau kontrak jangka panjang. Untuk mengilustrasikan pendekatan retrospektif, asumsikan bahwa Denson SA telah memperhitungkan pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang menggunakan metode pemulihan biaya atau zero profit. Pada tahun 2002, sebagai hasil dari mengadopsi standar pendapatan baru, perusahaan berubah menjadi mengakui pendapatan dari waktu ke waktu atau persentase penyelesaian. Untuk tujuan pajak, perusahaan menggunakan metode pemulihan biaya dan berencana untuk terus melakukan di masa depan. Kami mengasumsikan tarif pajak yang diberlakukan 40%. Ilustrasi 2.1 menunjukkan bagian dari 3 laporan laba rugi untuk 2002 sampai 2022. Untuk metode pemulihan biaya dan persentase penyelesaian, tidak ada perbedaan pendapat antara metode akuntansi lama dan baru sebelum 2002. Ini ada jurnalnya, Cost Recovery Method, Denson SA, Income Statement Partial for the year ended Desember 31. Income before tax. Income before income tax 2020 itu 400, 2021 160, dan 2022 190. Income tax 40%-nya 2020 160, 2021 64, dan 2022 76. Net income-nya 2020 240. Terus 2021 96 dan 2022 itu 114. Terus ini percentage of completion method Denson SA income statement partial for the year end Desember 31. Income before income tax-nya 2020 600, 2021 120, 2022 200. Terus income tax 40%-nya 2020 240, 2021 72, dan 2022 80. Net income-nya itu 2020 360, 2021 108, dan 2022 120. Next. Untuk mencatat perubahan dari pemulihan biaya metode persentase penyelesaian, kami menganalisis berbagai efek, seperti yang ditunjukkan oleh ilustrasi 22.2. Pre-tax income from-nya itu ada percentage of completion sama cost recovery. Terus prior to 2021, percentage-nya itu 600 dan cost recovery-nya itu 400. In 2021, percentage of completion-nya 180, cost recovery-nya 160, difference-nya 20, tax effect 40%-nya 8, terus income effect-nya itu 12. Terus total at beginning of 2022, percentage-nya itu 780, itu di total,
dari 600 ditambah 180. Cost recovery-nya juga sama, total at beginning of 2022-nya itu 560 totalnya, itu dari 400 ditambah 160. Terus difference in income-nya, difference-nya itu 20.000. Totalnya 220, itu juga ditambah, terus tax effect 40%-nya itu 88.000 dan income effect-nya itu 132. Total in 2022-nya itu persentasenya 200, cost recovery-nya 190, difference-nya 10, terus tax effect-nya 4, dan income effect-nya itu 6.000. Entry untuk merekam perubahan pada awal 2022 itu adalah construction in process 220 di debit terhadap difference tax liability 88.000 di kredit dan return earning-nya 132 di kredit. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zara Hairani. Selanjutnya, melaporkan perubahan kebijakan. Pengungkapan perubahan dalam kebijakan akuntansi sangat penting. Pengguna laporan keuangan menginginkan informasi yang konsisten dari satu periode ke periode berikutnya. Konsistensi tersebut memastikan kegunaan laporan keuangan. Persyaratan pengungkapan utama adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua, alasan mengapa menerapkan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang setia secara representasi dan lebih relevan. Yang ketiga, untuk periode berjalan dan setiap periode sebelumnya disajikan sejauh mungkin jumlah penyesuaian. Yang pertama itu untuk setiap item laporan keuangan yang terpengaruh dan laba bersaham dasar dan terdilusi. Lalu yang keempat, jumlah penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelum yang disajikan sejauh mungkin. Pengungkapan di sini berkaitan dengan perubahan sukarela dalam kebijakan akuntansi, seperti perubahan dari biaya rata-rata ke metode pengukuran inventaris FIFO. Persyaratan untuk pengungkapan sedikit berbeda jika perubahan diamanatkan oleh penerbitan IFRS baru. Dalam hal ini, penyesuaian transisi juga dipertimbangkan, seperti yang dipersyaratkan oleh standar. Next. Sebagai gambaran, Denson akan menyiapkan laporan keuangan komparatif untuk tahun 2021 dan tahun 2022 untuk menggunakan metode persentase penyelesaian atau metode akuntansi konstruksi baru. Pada ilustrasi 22.3 menunjukkan bagaimana Denson menyajikan informasi ini. Di sini ada Denson SA Income Statement Partial for the year ended. Di sini pada tahun 2021-nya itu sudah di-adjust, dicatat oleh pada bagian A, lalu kita memasukkan income before income tax pada tahun 2021-nya itu 180.000, pada tahun 2022-nya itu 200.000 euro. Lalu income tax sebesar 40%, kita masukkan pada tahun 2021 itu sebesar 72.000, pada tahun 2022 itu 80.000. Sehingga net income pada tahun 2021 itu 108.000 dan 2022 itu 120.000. Catatan perubahan metode akuntansi untuk kontrak jangka panjang. Perusahaan telah memperhitungkan pendapatan dan biaya untuk kontrak konstruksi jangka panjang dengan metode persentase kompletasi dari waktu ke waktu pada tahun 2022. Sedangkan di semua tahun sebelumnya pendapatan dan biaya ditentukan oleh metode pemulihan biaya atau point in time. Metode baru akuntansi untuk kontrak jangka panjang diadopsi untuk mengenali dan laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya. Laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya telah disajikan kembali untuk menerapkan metode baru secara retrospektif. Untuk keperluan pajak penghasilan, metode pemulihan biaya telah dilanjutkan. Efek dari perubahan akuntansi pada pendapatan tahun 2022 adalah peningkatan sebesar 6.000 bersih dari pajak terkait, dan seperti yang dilaporkan sebelumnya, efek pada tahun 2021 pendapatannya itu peningkatannya 12.000 bersih dari pajak yang terkait. Saldo laba ditahan untuk tahun 2021 dan tahun 2022 telah disesuaikan dengan efek penerapan secara
retrospektif metode akuntansi baru. Sebagai hasil dari perubahan akuntansi, laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2021 meningkat sebesar 120.000 dibandingkan dengan yang dilaporkan menggunakan metode pemulihan biaya. Next. Lalu penyesuaian laba ditahan. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, salah satu persyaratan pengungkapan adalah untuk menunjukkan efek kumulatif dari perubahan laba ditahan. Dimulai dengan periode paling awal disajikan. Untuk Denson SA, tanggal itu adalah 1 Januari 2021. Denson mengungkapkan informasi itu melalui deskripsi naratif. Lihat dari catatan A dalam ilustrasi sebelumnya, yaitu 22.3. Denson juga akan mengungkapkan informasi dalam laporan laba ditahannya. Dengan asumsi saldo laba ditahan itu sebesar 1.360.000 pada awal 2020. Ilustrasi 22.4 menunjukkan laporan laba ditahan Denson di bawah metode pemulihan biaya, yaitu sebelum memberikan efek pada perubahan kebijakan akuntansi. Berikut informasi pendapatan yang berasal dari ilustrasi 22.1. Di sini ada Denson SE return earning statement-nya pada tahun 2020. 1 Januari return earning-nya itu 1.360.000, 2021-nya itu 1.600.000, tahun 2022-nya itu 1.696.000. Lalu net income-nya tahun 2020 itu 240.000, tahun 2021-nya itu 96.000, tahun 2022-nya itu 114.000. Sehingga return earnings pada tanggal 31 Desember atau RE ending-nya pada tahun 2020 itu 1.600.000 euro, pada tahun 2021 itu 1.696.000, pada tahun 2022 itu 1.810.000. Next. Jika Denson menyajikan pernyataan komparatif untuk tahun 2021 dan 2022 di bawah persentase penyelesaian, maka itu harus mengubah saldo awal laba ditahan pada tanggal 1 Januari 2021. Perbedaan antara saldo laba ditahan di bawah pemulihan biaya dan persentase completion dihitung sebagai berikut. Di sini return earning pada tanggal 1 Januari 2021 1.720.000, return earning pada tanggal 1 Januari 2021 yang cost recovery-nya 1.600.000. Sehingga kumulatif efek difference-nya itu 120.000 didapat dari hasil pengurangan yang return earning percentage of completion dikurang return earnings yang cost recovery. Di sini untuk mencatat laporan laba ditahan sebelum perubahan retrospektif. Next. Perbedaan sebesar 120.000 euro itu adalah efek kumulatif. Nah, ilustrasi 22.5 ini menunjukkan laporan laba ditahan komparatif untuk tahun 2021 dan sampai dengan 2022. Memberikan efek pada perubahan kebijakan akuntansi hingga persentase penyelesaian. Di sini dari Denson SE return earning statement pada tahun 2021 return earnings yang dilaporkan pada tanggal 1 Januari itu 1.600.000 dan tahun 2022 itu dia tidak ada. Lalu dia menambahkan adjustment for the cumulative effect di tahun bersangkutan 2021 itu 120.000. Tahun 2022 itu dia tidak ada. Terus return earnings pada tanggal 1 Januari yang sudah di-adjust itu tahun 2021-nya 1.720.000. Pada tahun 2022-nya itu 1.828.000. Sehingga net income-nya kita masukkan pada tahun 2021 108.000 dan tahun 2022 itu 120.000. Lalu return earnings pada 31 Desember menghasilkan pada tahun 2021 itu 1.828.000 dan tahun 2022 itu 1.948.000. Hal ini untuk mencatat laporan laba ditahan setelah aplikasi retrospektif. Next.
Lalu penyesuaian laba ditahan. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, salah satu persyaratan pengungkapan adalah untuk menunjukkan efek kumulatif dari perubahan laba ditahan pada awal periode paling awal yang disajikan. Untuk Lancer Company, tanggal tersebut adalah 1 Januari 2021. Lancer mengungkapkan informasi itu melalui deskripsi naratif, dilihat dari catatan A yang ilustrasi 22.10. Lancer juga akan mengungkapkan informasi ini dalam laporan laba ditahannya. Ilustrasi 22.11 menunjukkan laporan laba ditahan Lancer dengan biaya rata-rata yaitu sebelum memberikan efek pada perubahan kebijakan akuntansi. Nah, berikut informasi yang berasal dari ilustrasi 22.7. Di sini return earnings pada tanggal 1 Januari itu pada tahun 2020 0, 2021-nya 120.000, tahun 2020-nya 220.000. Net income-nya pada tahun 2020 itu 120.000, 2021-nya 100.000, dan 2022-nya itu 87.000. Sehingga RE ending-nya itu pada tahun 2020 120.000, 2021 itu 220.000, dan 2022 itu 307.000. Hal itu merupakan laporan laba ditahan atau biaya rata-rata. Next. Jika Lancer menyajikan pernyataan komparatif untuk tahun 2021 dan 2022 di bawah FIFO, maka itu harus mengubah saldo awal laba ditahan pada 1 Januari 2021. Perbedaan antara saldo laba ditahan di bawah biaya rata-rata dan FIFO dihitung sebagai berikut. Di sini kita catat return earning pada tanggal 1 Januari 2021 pakai metode FIFO-nya 122.000, RE pada tanggal 1 Januari 2021 pakai metode average cost-nya 120.000 sehingga kita kurangkan dapat kumulatif efek difference-nya 2.000. Next. Perbedaan yang sebesar $2.000 adalah efek kumulatif. Ilustrasi 22.12 menunjukkan laporan laba ditahan komparatif untuk tahun 2021 dan tahun 2022. Menunjukkan efek dari perubahan kebijakan akuntansi ke FIFO. Nah, berikut adalah tabel yang menunjukkan efek dari perubahan kebijakan akuntansi. Di sini ada return earnings 1 Januari yang dilaporkan pada tahun 2021 itu 120.000, tahun 2022 ini tidak ada, lalu ditambah adjustment for the cumulative effect-nya pada tahun bersangkutan itu pada tahun 2021 2.000 dan 2022 tidak ada, sehingga kita dapat RE pada tanggal 1 Januari setelah di-adjust itu pada tahun 2021 itu 122.000 dan tahun 2022 itu 225.000. Lalu net income-nya kita masukkan pada tahun 2021 itu 103.000, tahun 2022 itu 89.000 sehingga RE ending-nya pada tanggal 31 Desember 2021 itu 225.000 dan pada tahun 2022 itu 314.000. Next. Efek langsung. IASB mengambil posisi bahwa perusahaan harus secara retrospektif menerapkan efek langsung dari perubahan kebijakan akuntansi. Contoh efek langsung adalah penyesuaian pada saldo inventaris sebagai akibat dari perubahan dalam metode penilaian inventaris. Misalnya, Lancer Company harus mengubah jumlah inventaris pada periode sebelumnya untuk menunjukkan perubahan pada metode penilaian inventaris FIFO. Contoh terkait inventaris lainnya adalah penyesuaian penurunan nilai yang dihasilkan dari penerapan uji nilai realisasi biaya atau bersih yang lebih rendah ke saldo inventaris yang disesuaikan. Perubahan terkait seperti efek pajak penghasilan tangguhan dari penyesuaian penurunan nilai juga dianggap efek langsung. Tulisan ini tergambar dalam contoh Denson di mana perubahan ke akuntansi persentase penyelesaian menghasilkan pencatatan kewajiban pajak tangguhan. Next. Efek tidak langsung. Selain efek langsung, perusahaan dapat memiliki efek tidak langsung yang terkait dengan perubahan kebijakan akuntansi.
Efek tidak langsung adalah setiap perubahan pada arus kas saat ini atau masa depan perusahaan yang dihasilkan dari membuat perubahan dalam kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Contoh efek tidak langsung adalah perubahan dalam pembagian keuntungan atau pembayaran royalti yang didasarkan pada jumlah yang dilaporkan, seperti pendapatan atau laba bersih. ISB diam tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. GAP kemungkinan karena standarnya di bidang ini dikeluarkan setelah IASB atau IAS 8 menyatakan bahwa efek tidak langsung tidak mengubah jumlah periode sebelumnya. Next. Ketidaksabaran. Tidak selalu mungkin bagi perusahaan untuk menentukan bagaimana mereka akan melaporkan informasi keuangan periode sebelumnya di bawah penerapan retrospektif dari perubahan kebijakan akuntansi. Aplikasi retrospektif dianggap tidak praktis jika perusahaan tidak dapat menentukan efek periode sebelumnya menggunakan setiap upaya yang wajar untuk melakukannya. Perusahaan tidak boleh menggunakan aplikasi retrospektif jika salah satu dari kondisi berikut ada. Yang pertama, ada perusahaan tidak dapat menentukan efek dari aplikasi retrospektif. Yang kedua, aplikasi retrospektif membutuhkan asumsi tentang niat manajemen pada periode sebelumnya. Yang ketiga, aplikasi retrospektif memerlukan perkiraan yang signifikan untuk periode sebelumnya. Dan perusahaan tidak dapat secara objektif memverifikasi informasi yang diperlukan untuk mengembangkan perkiraan ini. Jika salah satu kondisi di atas ada, dianggap tidak praktis untuk menerapkan pendekatan retrospektif. Dalam hal ini, perusahaan secara prospektif menerapkan kebijakan akuntansi baru paling cepat. Next. Lalu tujuan pembelajaran 2, di sini ada menjelaskan akuntansi dan pelaporan untuk perubahan estimasi. Untuk menyiapkan laporan keuangan, perusahaan harus memperkirakan dampak dari kondisi dan peristiwa di masa depan. Misalnya, item berikut memerlukan perkiraan. Yang pertama, 1, hutang buruk, yang kedua persediaan utang, yang ketiga masa manfaat dan nilai sisa aset, yang keempat periode yang diuntungkan oleh biaya yang ditangguhkan, yang kelima kewajiban untuk biaya garansi dan pajak penghasilan, yang keenam cadangan mineral yang dapat dipulihkan, yang ketujuh perubahan estimasi penyusutan, yang kedelapan nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan. Sebuah perusahaan tidak dapat melihat kondisi dan peristiwa masa depan dan efeknya dengan pasti. Oleh karena itu, memperkirakan membutuhkan latihan penilaian. Estimasi akuntansi akan berubah ketika peristiwa baru terjadi, karena perusahaan memperoleh lebih banyak pengalaman atau karena memperoleh informasi tambahan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Latifah. Selanjutnya, pelaporan calon. Perusahaan melaporkan perubahan estimasi akuntansi secara prospektif. Artinya, perubahan tidak boleh menyesuaikan hasil yang dilaporkan sebelumnya untuk perubahan estimasi. Sebaliknya, mereka memperhitungkan dampak dari semua perubahan estimasi dalam yang pertama, periode perubahan jika perubahan hanya mempengaruhi periode tersebut. Misalnya, perubahan estimasi jumlah piutang tak tertagih hanya mempengaruhi pendapatan periode berjalan. Atau yang kedua, periode perubahan dan periode masa depan jika perubahan tersebut mempengaruhi keduanya. Misalnya, perubahan estimasi masa manfaat aset yang dapat disusutkan mempengaruhi beban penyusutan pada periode saat ini dan masa depan. IASB memandang perubahan estimasi sebagai koreksi dan penyesuaian berulang yang normal, hasil alami dari proses akuntansi. Ini melarang pengobatan retrospektif. Sebagai ilustrasi, Leo Labs membeli sebuah bangunan seharga 3 juta yang semula diperkirakan memiliki masa manfaat 15 tahun dan tidak memiliki nilai sisa. Itu mencatat penyusutan selama 5 tahun dengan dasar garis lurus. Pada tanggal 1 Januari 2022, Leo Labs merevisi estimasi masa manfaat. Sekarang mempertimbangkan aset untuk memiliki total umur 25 tahun.
Asumsikan bahwa masa manfaat pelaporan keuangan dan tujuan pajak dan metode penyusutan adalah sama. Ilustrasi 22.13 menunjukkan akun-akun pada awal tahun ke-6. Bangunannya itu sebesar 3 juta dikurangi accumulated depreciation buildings 5 dikali 200 juta sama dengan 1 juta. Maka book value dari bangunan itu sebesar 2 juta. Kemudian Law Labs mencatat penyusutan untuk tahun 2022 sebagai berikut. Jurnalnya depreciation expense 100.000 di debit terhadap accumulated depreciation buildings 100.000 di kredit. Selanjutnya, perusahaan menghitung biaya penyusutan sebesar 100.000 seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Depreciation charge book value of asset dibagi remaining service life. 2 juta dibagi 25 tahun dikurangi 5 tahun, jadi 100.000. Nah, itu adalah ilustrasi untuk penyusutan setelah perubahan estimasi. Perusahaan terkadang sulit membedakan antara perubahan estimasi dan perubahan kebijakan akuntansi. Apakah perubahan kebijakan atau perubahan estimasi ketika perusahaan berubah dari menangguhkan dan mengamortisasi biaya pemasaran menjadi membebankannya pada saat terjadinya karena manfaat masa depan dari biaya ini menjadi diragukan. Jika tidak mungkin untuk menentukan apakah telah terjadi perubahan kebijakan atau perubahan estimasi, aturannya adalah sebagai berikut. Pertimbangkan perubahan tersebut sebagai perubahan estimasi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ketiga, menjelaskan akuntansi untuk koreksi kesalahan. Secara umum, kesalahan akuntansi meliputi jenis-jenis berikut. Yang pertama, perubahan dari kebijakan akuntansi yang tidak berlaku umum menjadi kebijakan akuntansi itu dapat diterima. Alasannya adalah bahwa perusahaan salah menyajikan periode sebelumnya karena penerapan kebijakan akuntansi yang tidak tepat. Misalnya, perubahan dari basis akuntansi kas atau pajak penghasilan menjadi basis akrual. Yang kedua, kesalahan matematis, seperti salah menjumlahkan lembar perhitungan persediaan saat menghitung nilai persediaan. Yang ketiga, perubahan estimasi yang terjadi karena perusahaan tidak menyusun estimasi dengan baik keyakinan. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin telah mengadopsi tingkat depresiasi yang jelas tidak realistis. Yang keempat, kekeliruan, seperti kegagalan untuk memperoleh atau menunda pengeluaran dan pendapatan tertentu pada akhirnya dari periode. Yang kelima, penyalahgunaan fakta, seperti kegagalan untuk menggunakan nilai sisa dalam menghitung penyusutan dasar untuk pendekatan garis lurus. Yang keenam, salah klarifikasi biaya beban bukan aset, dan sebaliknya. Kesalahan akuntansi terjadi karena berbagai alasan. Ilustrasi berikut menunjukkan kategori kesalahan akuntansi yang mendorong penyajian kembali. Perusahaan mencatat koreksi dari kesalahan dari periode sebelumnya sebelum penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan pada periode saat ini. Koreksi semacam itu disebut penyesuaian periode sebelumnya. Jika menyajikan peralatan komparatif, perusahaan harus menyatakan kembali pernyataan sebelumnya yang terpengaruh mengoreksi kesalahannya. Perusahaan tidak perlu mengulangi pengungkapan dalam laporan keuangan periode-periode berikutnya. Contoh koreksi kesalahan. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2023, pemegang buku Selectro PLC menemukan kesalahan. Pada tahun 2022, perusahaan gagal mencatat beban penyusutan sebesar 20.000 untuk gedung yang baru dibangun. Bangunan ini adalah satu-satunya aset yang dapat disusutkan yang dimiliki Selectro. Perusahaan dengan benar memasukkan penyusutan beban dalam pengembalian pajaknya dan melaporkan dengan benar utang pajak penghasilannya. Ilustrasi berikut menyajikan laporan laba rugi Selectro untuk tahun 2022. Dimulai dengan laba sebelum penyusutan biaya dan dengan dan tanpa kesalahan. Nah, selanjutnya ada
income statement untuk ilustrasi pembetulan koreksi kesalahan. Ada yang tanpa error, ada yang dengan error. Yang pertama ada income before depreciation expense. Yang tanpa error itu 100.000, dengan error sama 100.000. Nah, untuk depreciation expense itu ada yang beda, tanpa error sebesar 20.000, dengan error itu jadi 0. Maka income before income tax-nya without error itu 80.000. Sementara dengan error itu 100.000. Selanjutnya current sama 32.000 dan deferred itu yang without error itu 32.000. Deferrednya 0, jadi totalnya 32.000. Nah, kalau yang with error 8.000, jadi totalnya 40.000. Net income untuk yang without error itu sebesar 48.000 dan dengan error itu 60.000. Ilustrasi tersebut menunjukkan entry yang seharusnya dibuat dan dibuat selektor mencatat beban penyusutan dan pajak penghasilan. Selanjutnya, jurnalnya. Yang tanpa error itu, jurnalnya depreciation expense 20.000 di debit terhadap accumulated depreciation 20.000. Nah, untuk yang tanpa error, yang dengan error itu nggak ada jurnalnya, no entry. Dan untuk yang dengan error, ada jurnal lagi, yaitu income tax expense 32.000 di debit terhadap income tax payable 32.000 di kredit. Dan untuk yang dengan error, jurnalnya income tax expense 40.000 di debit terhadap deferred tax liability 8.000 di kredit dan income taxes payable 32.000 di kredit. Seperti yang ditunjukkan oleh ilustrasi tersebut, kesalahan penghilangan 20.000 pada tahun 2022 menghasilkan sebagai berikut. Income statement effect. Depreciation expense tahun 2022 itu adalah understate sebesar 20.000. Income tax tahun 2022 adalah overstate sebesar 8.000. Itu dari 20.000 dikali 0,4. Selanjutnya net income tahun 2022 itu overstate sebesar 12.000. Dari 20.000 dikurangi 8.000. Nah, selanjutnya statement of financial position effect. Accumulated depreciation building understate sebesar 20.000. Deferred tax liability overstate sebesar 8.000. Dari 20.000 dikali 0,4. Untuk membuat entry koreksi yang tepat pada tahun 2023, selektor harus mengakui bahwa laba bersih pada tahun 2022 dilebih-lebihkan sebesar 12.000. Kewajiban pajak tangguhan dilebih-lebihkan sebesar 8.000 dan akumulasi penyusutan bangunan dikecilkan sebesar 20.000. Entry untuk memperbaiki kesalahan ini pada tahun 2023 adalah sebagai berikut. Debit ke laba ditahan terjadi karena laba bersih untuk tahun 2022 dilebih-lebihkan. Debit kewajiban pajak tangguhan dibuat untuk menghapus akun ini. Yang disebabkan oleh kesalahan itu, kredit untuk akumulasi penyusutan bangunan mengurangi nilai buku bangunan menjadi jumlah yang tepat. Penyajian laporan keuangan untuk mendemonstrasikan cara menampilkan informasi ini. Asumsikan bahwa selektor memiliki permulaan yang dipertahankan saldo pendapatan pada 1 Januari 2023 sebesar 350.000. Perusahaan melaporkan laba bersih sebesar 400.000 pada tahun 2023. Ilustrasi 22.19 menunjukkan laporan laba ditahan selektor untuk tahun 2023. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinar. Selanjutnya, ada return on statement for the year Desember 31, 2023.
return earnings Januari 1-nya itu 350.000. Correction of an error depreciation-nya itu 20.000. Terus less applicable income tax reduction-nya 8.000. Jadinya untuk return earnings 1 Januari itu di Indonesia itu 338.000. Terus at net income 400.000. Jadi return earnings 31 Desember itu 738.000. Laporan posisi keuangan tahun 2023 tidak memiliki kewajiban pajak tangguhan terkait dengan bangunan dan akumulasi penyusutan bangunan. Sekarang disajikan kembali dengan jumlah yang lebih tinggi. Itu laporan laba rugi tidak akan terpengaruh. Pernyataan perbandingan jika menyiapkan laporan keuangan komparatif, perusahaan harus melakukan penyesuaian untuk mengoreksi jumlah untuk semua akun yang terpengaruh yang dilaporkan dalam laporan untuk semua periode yang dilaporkan. Itu perusahaan harus menyatakan kembali data ke dasar yang benar untuk setiap tahun yang disajikan. Itu harus menunjukkan setiap penyusutan catch up sebagai penyesuaian periode sebelumnya terhadap laba ditahan untuk periode paling awal yang dilaporkan. Persyaratan ini pada dasarnya sama dengan persyaratan untuk melaporkan perubahan kebijakan akuntansi. Next. Misalnya dalam kasus Selektro, kesalahan menghilangkan depresiasi sebesar 20.000 pada tahun 2022 ditemukan pada tahun 2023, mengakibatkan penyajian kembali laporan keuangan tahun 2022 itu ditunjukkan pada ilustrasi berikut, yaitu akun-akun yang Selektro nyatakan kembali dalam laporan keuangan tahun 2022. Di statement of financial position itu ada accumulated depreciation building sebesar 20.000 itu increase, terus deferred tax liability 8.000 decrease, terus return earnings ending balance itu 12.000 decrease. Selanjutnya di income statement itu depreciation income expense building-nya itu 20.000 increase, terus income tax expense-nya itu 8.000 decrease, untuk net income itu 12.000 decrease. Terus untuk di return earning statement-nya itu return earning ending balance due to lower net income for the period itu 12.000 decrease. Next. Selektro menyusun laporan keuangan tahun 2023 dalam bentuk perbandingan dengan tahun 2022, seolah-olah kesalahan itu tidak terjadi. Selain itu, Selektro harus mengungkapkan bahwa ia telah menyatakan kembali laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya, dan harus menjelaskan sifat kesalahannya. Selektro juga harus melakukan hal-hal berikut. Yang satu, pengaruh koreksi pada Yang pertama, pengaruh koreksi pada setiap item baris laporan keuangan dan setiap per saham jumlah yang terpengaruh untuk setiap periode lalu disajikan. Kedua, efek kumulatif dari perubahan pada laba ditahan atau komponen lain yang sesuai ekuitas atau aset bersih dalam laporan posisi keuangan pada awal tahun periode paling awal yang disajikan. Next.
Ringkasan perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan memiliki pedoman untuk melaporkan perubahan dan koreksi akuntansi telah membantu menyelesaikan beberapa masalah akuntansi yang signifikan dan sudah berlangsung lama. Namun, karena keragaman dalam situasi dan karakteristik item yang dihadapi dalam praktek, penggunaan pertimbangan profesional adalah sangat penting. Dalam menerapkan pedoman ini, tujuan utamanya adalah untuk melayani pengguna dari laporan keuangan. Mencapai tujuan ini membutuhkan akurasi dan pengungkapan penuh, yang menjaga agar pengguna tidak membuat kesimpulan yang salah berdasarkan laporan akuntansi. Berikut ilustrasi yaitu merangkum perbedaan utama dan perlakuan yang disajikan dalam pembahasan dalam bab ini. Next. Perubahan kebijakan akuntansi hanya tepat jika perusahaan menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi yang diterima secara umum yang baru diadopsi lebih setia secara representasi dan relevan dari yang sudah ada. Perusahaan dan akuntan menentukan kegunaan atas dasar apakah kebijakan baru tersebut merupakan perbaikan dalam pelaporan keuangan, bukan atas dasar dari efek pajak penghasilan saja. Tetapi tidak selalu mudah untuk menentukan peningkatan dalam pelaporan keuangan. Bagaimana caranya mengukur preferensi atau peningkatan? Misalnya, perubahan dari biaya rata-rata ke FIFO. Karena sistem akuntansi sekarang terkomputerisasi dan memiliki kemampuan pemindaian, tampaknya dibenarkan. Namun, menentukan metode yang ditingkatkan memerlukan beberapa standar atau tujuan. Karena tidak ada standar atau tujuan universal yang diterima secara umum, masalah penentuan perbaikan terus menjadi sulit dan membutuhkan penilaian yang baik. Next. Tujuan pembelajaran part menganalisis efek kesalahan. Next. Di bagian ini kami menunjukkan beberapa jenis kesalahan akuntansi tambahan. Perusahaan umumnya tidak mengoreksi kesalahan yang tidak berpengaruh signifikan terhadap penyajian laporan keuangan. Misalnya, haruskah sebuah perusahaan dengan total gaji tahunan $1.750.000 dan laba bersih sebesar $940.000 mengoreksi laporan keuangannya jika ternyata gagal mencatat upah yang masih harus dibayar sebesar $500? Tidak, itu tidak akan menganggap kesalahan ini signifikan. Jelas, mendefinisikan materialitas itu sulit, dan manajer dan auditor harus menggunakan pengalaman dan penilaian untuk menentukan apakah penyesuaian diperlukan untuk kesalahan tertentu. Kami menganggap semua kesalahan yang dibahas dalam bagian ini menjadi material dan membutuhkan penyesuaian. Perusahaan harus menjawab 3 pertanyaan dalam analisis kesalahan. Yang pertama, jenis kesalahan apa yang terlibat. Yang kedua, entry apa yang diperlukan untuk mengoreksi kesalahan. Ketiga, setelah ditemukan kesalahan, apakah laporan keuangan harus disajikan kembali? Jika demikian, bagaimana? Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, perusahaan memerlukan kesalahan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan melaporkannya pada tahun berjalan sebagai penyesuaian saldo awal laba ditahan. Ketika sebuah perusahaan menyajikan pernyataan komparatif, itu menyatakan kembali pernyataan yang terpengaruh sebelumnya untuk mengoreksi kesalahan. Next.
kesalahan laporan posisi keuangan. Kesalahan laporan posisi keuangan hanya mempengaruhi penyajian akun aset, kewajiban, dan atau ekuitas. Contohnya adalah klasifikasi piutang jangka pendek sebagai bagian dari investasi, klasifikasi wesel bayar sebagai hutang usaha, dan klasifikasi aset tetap sebagai persediaan. Ketika kesalahan ditemukan, perusahaan mengklasifikasi item ke posisi yang tepat. Jika perusahaan menyiapkan pernyataan komparatif yang menyertakan tahun kesalahan, perusahaan harus menyatakan kembali dengan benar laporan posisi keuangan untuk tahun kesalahan. Selanjutnya, kesalahan laporan laba rugi. Kesalahan laporan laba rugi melibatkan klasifikasi pendapatan atau beban yang tidak tepat. Contohnya, termasuk mencatat pendapatan bunga sebagai bagian dari penjualan, pembelian sebagai beban piutang tak tertagih, dan beban penyusutan sebagai beban bunga. Kesalahan klasifikasi laporan laba rugi tidak terpengaruh pada laporan posisi keuangan dan tidak berpengaruh pada laba bersih. Perusahaan harus membuat entry reklasifikasi ketika menemukan kesalahan jika membuat penemuan pada tahun yang sama di mana kesalahan terjadi. Jika kesalahan terjadi pada periode-periode sebelumnya, perusahaan tidak perlu membuat entry reklasifikasi pada tanggal penemuan karena akun-akun untuk tahun berjalan telah dinyatakan dengan benar. Ingat bahwa perusahaan telah menutup akun laporan laba rugi dari periode sebelumnya di laba ditahan. Jika perusahaan menyiapkan laporan komparatif yang menyertakan tahun kesalahan, itu menyatakan kembali laporan laba rugi untuk tahun kesalahan. Next. Laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi kesalahan. Jenis kesalahan ketiga melibatkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Misalnya, asumsikan bahwa pemegang buku mengabaikan upah yang masih harus dibayar pada akhir periode akuntansi. Efek dari kesalahan ini adalah untuk mengecilkan biaya, mengecilkan kewajiban, dan melebih-lebihkan laba bersih untuk periode waktu tersebut. Jenis kesalahan ini mempengaruhi baik laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi. Kami mengklasifikasi jenis kesalahan ini dalam satu dari dua cara penyeimbang atau non-penyeimbang. Kesalahan penyeimbang adalah kesalahan yang akan diimbangi atau dikoreksi selama 2 periode, misalnya kegagalan untuk mencatat upah yang masih harus dibayar atau kesalahan penyeimbang, karena selama periode 2 tahun kesalahan tidak akan ada lagi. Dengan kata lain, kegagalan untuk mencatat upah yang masih harus dibayar pada periode sebelumnya berarti yang pertama, pendapatan bersih untuk periode pertama dilebih-lebihkan. Kedua, utang upah yang masih harus dibayar atau kewajiban dikecilkan. Dan yang ketiga, beban upah dikecilkan. Berikut periode laba bersih dikecilkan, utang upah yang masih harus dibayar dinyatakan dengan benar dan beban upah dilebih-lebihkan. Untuk gabungan 2 tahun, yang pertama pendapatan bersih benar, 2 upah pengeluaran sudah benar, dan yang ketiga upah yang masih harus dibayar pada akhir tahun kedua adalah benar.
Sebagian besar kesalahan dalam akuntansi yang mempengaruhi baik laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi adalah kesalahan penyeimbang. Selanjutnya, kesalahan non-penyeimbang adalah kesalahan yang tidak diimbangi pada periode akuntansi berikutnya. Contohnya adalah kegagalan untuk mengkapitalisasi peralatan yang memiliki masa manfaat 5 tahun. Jika kita membebankan aset ini segera, pengeluaran akan dilebih-lebihkan pada periode pertama tetapi dikecilkan dalam 4 periode berikutnya. Pada akhir periode kedua, efek kesalahan tidak sepenuhnya diimbangi. Bersih pendapatan benar secara agregat hanya pada akhir 5 tahun karena aset disusutkan sepenuhnya pada saat ini. Dengan demikian, kesalahan non-penyeimbang adalah kesalahan yang membutuhkan waktu lebih dari 2 periode untuk memperbaiki diri sendiri. Next. Kesalahan penyeimbang. Yang pertama, tentukan apakah perusahaan telah menutup pembukuan untuk periode di mana kesalahan ditemukan. Yang pertama, jika perusahaan telah menutup pembukuan pada tahun berjalan. Jika kesalahan sudah diimbangi, entry tidak diperlukan. Selanjutnya, jika kesalahan belum diimbangi, buat entry untuk menyesuaikan saldo sekarang dan dari pendapatan yang disimpan. Yang kedua, jika perusahaan belum menutup pembukuan pada tahun berjalan, yaitu jika kesalahan sudah diimbangi, buat entry untuk memperbaiki kesalahan periode saat ini dan untuk menyesuaikan saldo awal laba ditahan. Selanjutnya, jika kesalahan belum diimbangi, buat entry untuk menyesuaikan saldo awal laba ditahan. Kedua, jika perusahaan jika laporan komparatif, ia harus menyatakan kembali jumlahnya untuk tujuan komparatif. Penyajian kembali diperlukan bahkan jika entry jurnal koreksi tidak diperlukan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Semen Sanford gagal memperoleh pendapatan pada tahun 2020 ketika memenuhi kewajiban kinerjanya, tetapi mencatat pendapatan pada tahun 2021 ketika menerima pembayaran. Perusahaan menemukan kesalahan pada tahun 2023. Perusahaan tidak perlu membuat entry untuk memperbaiki kesalahan ini karena efeknya telah diimbangi pada saat Sanford menemukan kesalahan pada tahun 2023. Namun, jika Sanford menyajikan laporan keuangan komparatif untuk tahun 2020 hingga 2023, Sanford harus menyajikan kembali akun dan jumlah terkait untuk tahun 2020 dan 2021 untuk tujuan pelaporan keuangan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Safina Musin. Contoh-contoh berikut dalam ilustrasi 22.22 sampai 22.28 menunjukkan akuntansi untuk jenis kesalahan penyeimbang yang biasa. Kegagalan mencatat upah yang masih harus dibayar. Fakta, pada tanggal 31 Desember 2022, Harley Enterprises tidak memperoleh upah sebesar $1.500. Pernyataannya, apa entry pada tanggal 31 Desember 2023 untuk memperbaiki kesalahan ini dengan asumsi Harley belum menutup pembukuan. Solusinya, entry untuk perbaikan kesalahan ini adalah sebagai berikut. Laba ditahan pada beban gaji dan upah senilai 1.500. Alasan untuk entry ini adalah ketika Harley membayar upah yang masih harus dibayar tahun 2022 pada tahun 2023, itu membuat debit bertambah senilai $1.500 untuk gaji dan beban upah pada tahun 2023. Yang kedua, beban gaji dan upah pada tahun 2023 dilebih-lebihkan sebesar $1.500. Yang ketiga, karena perusahaan tidak mencatat 2022 upah yang masih harus dibayar sebagai gaji dan beban upah pada tahun 2022, laba bersih untuk tahun 2022 dilebih-lebihkan sebesar $1.500. Yang keempat, karena laba bersih tahun 2022 dilebih-lebihkan sebesar $1.500, akun laba ditahan dilebih-lebihkan sebesar 1.500 karena laba bersih ditutup dengan laba ditahan. Next.
Jika Harley telah menutup pembukuan untuk tahun 2023, itu tidak membuat entry karena kesalahannya diimbangi. Yang pertama, kegagalan mencatat biaya prabayar. Faktanya, pada Januari 2022, Harley Enterprises membeli polis asuransi 2 tahun seharga $1.000, itu mendebet beban asuransi dan mengkredit kas. Perusahaan tidak membuat jurnal penyesuaian pada akhir tahun 2022. Pertanyaan, apa entry pada tanggal 31 Desember 2023 untuk memperbaiki kesalahan ini dengan asumsi Harley belum menutup pembukuan untuk tahun 2023? Solusinya, entry untuk memperbaiki kesalahan ini pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut. Biaya asuransi pada laba ditahan senilai 500. Jika Harley telah menutup pembukuan untuk tahun 2023, itu tidak membuat entry karena kesalahannya diimbangi. Yang kedua, meremehkan pendapatan diterima di muka. Fakta, pada tanggal 31 Desember 2022, Harley Enterprises menerima $50.000 sebagai pembayaran di muka untuk menyewa ruang kantor tertentu untuk tahun berikutnya. Pada saat menerima pembayaran sewa, perusahaan mencatat debit kas dan kredit ke pendapatan sewa. Itu tidak membuat jurnal penyesuaian tanggal 31 Desember 2022. Pertanyaan, apa entry pada tanggal 31 Desember 2023 untuk memperbaiki kesalahan ini dengan asumsi Harley belum menutup pembukuan tahun 2023. Solusinya, entry untuk memperbaiki kesalahan ini pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut. Laba ditahan pada pendapatan sewa senilai $50.000. Next. Jika Harley telah menutup buku pembukuan untuk tahun 2023, itu tidak membuat entry karena kesalahannya diimbangi. Lebih saji pendapatan yang masih harus dibayar. Fakta, pada tanggal 31 Desember 2022, Harley Enterprises memperoleh pendapatan bunga $8.000 yang berlaku untuk tahun 2023 pada tanggal tersebut. Perusahaan mencatat debit ke piutang bunga dan kredit menjadi pendapatan bunga. Pertanyaan, apa entry pada tanggal 31 Desember 2023 untuk memperbaiki kesalahan ini dengan asumsi Harley belum menutup pembukuan tahun 2023? Solusinya, entry untuk memperbaiki kesalahan ini dengan asumsi Harley belum menutup pembukuan untuk tahun 2023. Solusinya, entry untuk memperbaiki kesalahan ini pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut. Laba ditahan pada pendapatan bunga senilai $8.000. Jika Harley telah menutup buku 2023, itu tidak membuat entry karena kesalahannya diimbangi. Selanjutnya, melebih-lebihkan pembelian. Fakta, akuntan Harley mencatat pembelian barang dagang sebesar $9.000 pada tahun 2022 yang berlaku untuk tahun 2023. Persediaan fisik untuk tahun 2022 dinyatakan dengan benar. Perusahaan menggunakan metode persediaan periodik. Pertanyaan, apa entry pada tanggal 31 Desember 2022 untuk memperbaiki kesalahan ini dengan asumsi Harley belum menutup pembukuan tahun 2023? Solusinya, entry untuk memperbaiki kesalahan ini pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut. Pembelian pada laba ditahan senilai $9.000. Next. Jika Harley telah menutup pembukuan di tahun 2023, itu tidak membuat entry karena kesalahannya diimbangi. Kesalahan non-counterbalancing. Entry untuk kesalahan non-penyimbangan lebih kompleks. Perusahaan harus membuat entry koreksi bahkan jika mereka telah menutup pembukuan. Kegagalan mencatat penyusutan. Fakta, asumsi bahwa pada tanggal 1 Januari 2022, Harley Enterprises membeli sebuah mesin seharga $10.000 dengan taksiran masa manfaat 5 tahun. Akuntan salah membebankan biaya mesin ini pada tahun 2022, tetapi menemukan kesalahan pada tahun 2023. Pertanyaan, apa entry tanggal 31 Desember 2023 untuk memperbaiki kesalahan ini? Dengan asumsi Harley belum menutup pembukuan tahun 2023. Solusi, jika kita berasumsi bahwa Harley menggunakan depresiasi garis lurus pada aset ini, entry untuk memperbaiki kesalahan ini pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.
Equipment senilai $10.000, depreciation expense-nya $2.000, retain earning-nya $8.000, didapat dari overstatement of expense in 2022 $10.000, proper depreciation for 2022-nya $2.000, sehingga retain earning understate as of 31 Desember 2022-nya $8.000. Accumulated depreciation equipment-nya $4.000. Jika Harley telah menutup pembukuan tahun 2023, entry-nya adalah laba ditahan pada penyisian piutang diragukan senilai $1.400. Next. Contoh komprehensif banyak kesalahan. Dalam beberapa keadaan, kombinasi kesalahan terjadi. Oleh karena itu, perusahaan menyiapkan lembar kerja untuk memudahkan analisis. Masalah berikut menunjukkan penggunaan lembar kerja. Mekanisme persiapan harus dijelaskan dari format solusi laporan laba rugi Hudson-Hallers menunjukkan laba bersih berikut untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 2023. Di tahun 2021 senilai 17.400 euro, 2022 20.200 euro, 2023 11.300 euro. Pemeriksaan catatan akuntansi untuk tahun-tahun ini menunjukkan bahwa Hudson membuat beberapa kesalahan dalam mencapai jumlah laba bersih yang dilaporkan. Yang pertama, perusahaan secara konsisten menghilangkan dari catatan upah yang diperoleh pekerja, tetapi tidak dibayarkan pada tanggal 31 Desember. Jumlah yang dihilangkan adalah tanggal 31 Desember 2021, 1.000 euro, 31 Desember 2022, 1.400 euro, 31 Desember 2023, 1.600 euro. Ketika upah dibayarkan pada tahun berikutnya, di mana upah itu diperoleh, Hudson mencatat jumlahnya sebagai biaya. Next. Yang kedua, perusahaan melebih-lebihkan persediaan barang dagang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 1.900 euro sebagai akibat dari kesalahan yang dibuat dalam pijakan dan perluasan pada lembar persediaan. Yang ketiga, pada tanggal 31 Desember 2022, Hudson membebankan asuransi yang belum kadaluarsa sebesar 1.200 euro berlaku hingga tahun 2023. Yang keempat, perusahaan tidak mencatat pada tanggal 31 Desember 2022 piutang bunga sebesar 240 euro. Yang kelima, pada 2 Januari 2022, Hudson menjual peralatan seharga 1.800 euro. Seharga 3.900 euro. Pada tanggal penjualan, peralatan tersebut telah mengakumulasi penyusutan sebesar 2.400 euro. Perusahaan mencatat penerimaan kas sebagai miscellaneous income pada tahun 2022. Selain itu, perusahaan terus mencatat penyusutan untuk peralatan ini baik pada tahun 2022 maupun 2023 dengan tarif 10% dari biaya. Langkah pertama dalam menyiapkan lembar kerja adalah menyiapkan jadwal yang menunjukkan jumlah laba bersih yang dikoreksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020, dan 2023. Jumlah yang awalnya dilaporkan diberi label yang jelas. Langkah selanjutnya adalah menunjukkan laporan keuangan akun-akun yang terpengaruh pada tanggal 31 Desember 2023. Pada ilustrasi 22.9 menunjukkan lembar kerja Hudson-Haller yang telah dilengkapi, dengan asumsi bahwa Hudson belum menutup pembukuan jurnal koreksi pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut. Next. To correct improper change to salary and wages expense for 2023-nya, return earning pada salaries and wage expense senilai 1.400 euro. Untuk record proper wages expense for 2023, salaries and wages expense pada salaries and wages payable-nya senilai 1.600 euro. To record proper insurance expense for 2023,
Jurnalnya insurance expense pada retained earnings senilai 1.200 euro. To correct improper credit to interest revenue in 2023, jurnalnya interest revenue pada retained earnings 2.400 euro. To correct write-off of equipment in 2022 and adjustment of retained earnings, jurnalnya retained earning-nya 1.500 euro, accumulated depreciation of equipment-nya 2.400 euro, equipment-nya 3.900 euro. To correct improper change for depreciation expense in 2020-2023, jurnalnya accumulated depreciation equipment-nya 780 euro, depreciation expense-nya 390 euro, retain earning-nya juga 390 euro. Next. Berikut adalah worksheet to correct income and statement of financial position-nya Hudson Holder. Di sini ada worksheet analysis of change in net income sama statement of financial position correction at December 2023. Net income as reported-nya di tahun 2021 17.400 euro, 2022 20.200, 2023 11.300, jadi totalnya 48.900. Wages unpaid-nya 31 Desember 2021 senilai minus 1.000, 2022-nya 1.000, 2023-nya 0, sehingga totalnya 0. Wages unpaid di 31 Desember 2022 pada tahun 2021 dicatatnya 0, 2022 minus 1.400 euro, di 2023-nya 1.400 euro, jadi totalnya 0. Wages unpaid tanggal 31 Desember 2023, tahun 2021 0, 2022 0, 2023 minus 1.600, sehingga totalnya minus 1.600. Inventory overstatement-nya tanggal 31 Desember 2021 dicatat di tahun 2021 minus 1.900, tahun 2022 1.900, jadi totalnya 0. Unexpired insurance di tanggal 31 Desember 2022 dicatat di tahun 2022 1.200, di 2023 minus 1.200, jadi totalnya 0. Interest receivable tanggal 31 Desember 2022 dicatat pada tahun 2022 senilai 2.400 euro, dan 2023-nya minus 2.400 euro, sehingga totalnya 0. Correction for entry made upon sales of equipment di tanggal 1 Januari 2022 senilai minus 1.500 dicatat di tahun 2022, sehingga totalnya minus 1.500. Overchange of depreciation 2022-nya 390, overchange of depreciation 2023-nya juga 390. Pada statement of financial position correction at December 31 Desember, wages unpaid-nya di tahun 2023 di posisi kredit 1.600, correction of entry made upon sales of equipment-nya di tanggal 1 Januari 2022 senilai 2.400 di debit, itu adalah accumulated depreciation equipment, terus sama 3.900 euro di kredit. Overchange of depreciation 2022-nya 390, overchange depreciation 2023-nya juga 390 di debit. Next. Jika Hudson close book untuk tahun 2023, berikut adalah koreksi entry-nya. To record proper wages expense 2023, jurnalnya retain earning pada salary and wages payable 1.600 euro. To record write-off of equipment in 2022 and adjustment of retain earning-nya, jurnalnya retain earning 1.500 euro, accumulated depreciation equipment-nya 2.400 euro, equipment-nya 3.900 euro di kredit. To correct improper change for depreciation expense in 2022 dan 2023, jurnalnya accumulated depreciation equipment pada retain earning senilai 7.800. Next.
Sampai saat ini di diskusi kita tentang analisis kesalahan telah difokuskan pada identifikasi jenis kesalahan yang terlibat dan memperhitungkan koreksi dalam catatan. Kami telah mencatat bahwa perusahaan yang harus menyajikan koreksi kesalahan pada laporan keuangan komparatif. Contoh berikut mengilustrasikan bagaimana perusahaan akan menyajikan kembali laporan keuangan tahun tertentu dengan banyak kesalahan yang berbeda. Dick and Welly's Outlet adalah gerai retail kecil di kota Holiday. Kurangnya keahlian di bidang akuntansi, perusahaan tidak menyampaikan catatan yang memadai dan banyak kesalahan yang terjadi. Mencatat informasi akuntansi yang pertama, pemegang buku secara tidak sengaja gagal mencatat penerimaan kas sebesar $1.000 atas penjualan barang pada tahun 2023. Yang kedua, beban upah yang masih harus dibayar pada akhir tahun 2022 adalah $2.500. Pada akhir 2023, $3.200. Perusahaan tidak memperoleh upah. Semua upah dibebankan pada beban administrasi. Perusahaan belum membentuk penyisian piutang tak tertagih. Dick and Welly memutuskan membuat penyisian seperti itu untuk perkiraan kemungkinan kerugian pada tanggal 31 Desember 2022 untuk tahun 2023 untuk tahun 2022 sebesar $700 dan untuk akun tahun 2023 sebesar $1.500. Mereka juga memutuskan untuk mengkoreksi tagihan terhadap setiap tahun sehingga menunjukkan kerugian aktual atau estimasi yang berkaitan dengan penjualan tahun itu. Perusahaan telah menghapus akun-akun ke beban piutang tak tertagih atau beban penjualan sebagai berikut. Di tahun 2022 senilai €400 dan €2.000. Tahun 2023 senilai €1.600. Yang keempat, asuransi yang belum kadaluarsa tidak dicatat pada akhir tahun 2022 adalah $600 dan pada akhir tahun 2023 $400. Semua asuransi dibebankan ke beban administrasi. Hutang usaha sebesar $6.000 seharusnya merupakan wesel bayar. Selama tahun 2020, yang keenam, selama tahun 2022 perusahaan menjual aset senilai $7.000 seharga $10.000 dan memiliki nilai buku $4.000. Pada saat penjualan, kas di debit dan pendapatan lain-lain di kredit sebesar $7.000. Yang ketujuh, sebagian akibat dari transaksi terakhir, perusahaan melebih-lebihkan beban penyusutan atau beban administrasi pada tahun 2022 sebesar $800 dan pada tahun 2023 sebesar $1.200. Next. Berikut adalah worksheet analysis to adjust financial statement for the year 2023 Dick and Welly Outlet. Di trial balance unadjusted-nya, cash-nya 3.100 di debit, account receivable 7.600 di debit, notes receivable 8.500, inventory 34.000, property, plant and equipment 112.000, accumulated depreciation equipment-nya 83.500 di kredit, investment-nya 24.300, account payable-nya 4.500 di kredit, notes payable 10.000, share capital-nya 43.500, retain earning-nya 20.000, sales revenue-nya 94.000, COGS-nya 21.000, selling expense-nya 22.000, administrative expense-nya 23.000, sehingga total kredit, debit dan kreditnya 265.500. Adjustment-nya, cash-nya 1.000, property, plant, equipment-nya 10.000, accumulated depreciation-nya 6.000 dan 2.000. Terus account payable-nya 6.000, notes payable-nya juga 6.000, retain earning-nya 2.700, 4.000 dan 2.500, di kreditnya ada 600, 800, lalu sales revenue-nya 1.000, selling expense-nya 500 di kredit, administrative expense-nya 700 di debit, 400 di kredit, dan 650 di debit, 1.200 di kredit.
uh, income statement adjusted-nya itu sales revenue-nya menjadi 9.500, cost of goods sold-nya menjadi 21.000, selling expense-nya menjadi 21.500, administrative expense-nya menjadi 22.700. Lalu salary and wages payable-nya di adjustment-nya itu 3.200, allowance for doubtful 2.200, unexpired insurance-nya 400, net income-nya 29.800, jadi total yang di adjust adalah 25.900. Lalu statement of financial position adjusted-nya untuk cash-nya jadi 4.100, account receivable-nya menjadi 7.600, not receivable-nya 8.500, inventory-nya 34.000, property, plant, equipment menjadi 102.000, accumulated depreciation equipment-nya menjadi 7.500 di kredit, investment-nya 24.300, account payable-nya 8.500, notes payable-nya 16.000, share capital 43.500, retain earning-nya totalnya menjadi 0, retain earning-nya menjadi 12.200, sales revenue-nya 95.000, salary and wages payable-nya 3.200, allowance for the full account-nya 2.200, unexpired insurance-nya 400, net income-nya 29.800, sehingga totalnya menjadi 190.900 debit dan kreditnya. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.